Aku nggak tahu kalau mau ditanya ini loh. Tiba-tiba ditanya ya aku jujur. Mami Nah guys, ini kondisinya, kita udah izin sama Mami tadi sama Mas Yan. Kondisinya kosannya Mami Nunung sama Mas Yan. Dan beliau sekarang lagi siap-siap katanya mau kontrol. Karena kan Mami juga seorang survivor dan masih berjuang dengan kanker payudara. Yuk kita masuk yuk, kita lihat bagaimana perjuangan seorang komedian yang luar biasa Mami Nunung. Yuk. Yuk kita udah sampai. Ini Mas Yan, assalamualaikum. Ada suaminya Mbak Nunung ya, suaminya Mami. Bener sekarang ngekos di sini Mas Yan? Betul. Bener ya, sehat tapi Mas Yan ya? Amin. Agak kurusan kayaknya. Betul. Capek ngurusin kayaknya ya, namanya ada yang sakit soalnya ya. Capek enggak? Capek enggak? Semangat. Tetap keren jawabannya. Tetap semangat. Aku izin ya. Nanti kita blur ini nomornya ya. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mami Nunung guys. Ya Allah Mamiku sayang. Akhirnya. Ini bener nih di sini. Iya, lihat. Oh bener nih. Mi, mohon maaf, izin boleh masuk Boleh, ya? boleh. Oke, yuk let's go. Cuman sempit ya tempatnya Gak ya. apa-apa, kita ngobrol sama Mami. Nih, viral nih Mami. Viral lagi katanya, sekarang Nunung katanya udah jual-jualin barang-barang karena berjuang dengan sakit kanker. Terus sekarang tinggal di kos-kosan. Kalau jual-jualan itu sebenarnya sejak udah 2019 ya men. Aku udah ngomong di mana-mana sebetulnya berkali-kali bahwa kenapa ini jadi viral lagi gitu loh. Hanya gara-gara ngekos jadi disambung-sambungin jual-jualan aset. Kalau sekarang jual aset, asetnya siapa? Cuman tinggal satu-satu rumah yang aku pertahankan gitu, karena untuk tinggal anak-anakku terus adik-adikku ya. Jadi 2019 itu kan aku kena kasus ya, yang sama kasus suami. viral, ya. 9 bulan aku rehab itu kan nggak ada pemasukan. Dah hidup dengan uang tabungan. Tiap hari itu ya. Hidup kan terus berjalan Ya, kan. Dan ya. aku hidup kan bukan dengan suamiku saja. Hidupku dengan sebanyak keluarga itu. Dan yang kita hidup kan bukan hanya makan kan. Iya. Yang tak terduga itu yang paling banyak. Betul, kan ya. iya. Akhirnya 9 bulan kemudian ya udah tabungan juga udah agak menipis. Ya alhamdulillahnya aku punya aset. Jadi waktu saat aku bisa nyari duit itu sebetulnya aku punya tabungan, punya aset. Aku kan seneng beli tanah, aku bikin kos-kosan apa yang bisa aku beli ya dulu aku beli. Nah akhirnya jual aset, terus jual aset satulah gitu ya. Udah mudah-mudahan ini nanti keluar. Aku udah ditawarin pekerjaan. Ternyata COVID kan. Aku keluar kehajar COVID 2 tahun. Aku di dalam itu COVID udah ada. COVID. Cuman kan aku belum mikir kalau COVID itu tidak sampai bisa bekerja. Dan akhirnya kan separah itu ya. Separah itu sampai semua artis mungkin ngalamin semuanya. sama nggak bisa kerja. Pasti mereka juga hidup dengan tabungan. Pasti mereka punya tabungan semua. Betul. Nah aku tabungan udah habis pada saat aku direhab itu. Jadi karena memang untuk hidup. Pas rehab untuk bertahan hidup karena nggak kerja, Mami tulang punggung. Pelan-pelan tabungan kepake terus. Ya untuk hidup kan. Terus akhirnya kena COVID. COVID kan parah banget. Hampir 2 tahun kan. Gimana? Ya akhirnya ya udah. Aku punya aset satu persatu. Ya akhirnya aku harus bisa mempertahankan salah satu rumah gitu. Yang aku pertahankan sampai sekarang. Sebetulnya itu. Nah, hidup di kos itu, memang aku di Jakarta kan tadi hidupnya di apartemen. Karena memang di Jakarta udah nggak ada rumah gitu kan. Dulu ada rumah, Mi? Udah ada. Zaman dulu Mami OVJ, zaman segala macam tuh ada rumah? Ada. Cuman ya memang udah habis gitu loh. Gara-gara rehab atau gara-gara? Ya gara-gara COVID. Oh, gara-gara COVID. Habis COVID, terus aku kena cancer. Iya. Kena cancer aku tuh masih hidup layak lah di apartemen yang bagus, yang kamarnya ada 4 gini karena masih ada anak-anakku, anak cucuku, aku kan juga harus memberi kenyamanan mereka. Tapi akhirnya pada saat aku kena cancer kan psikisku kena, mentalku kena, semua kena. Dan itu udah bener-bener aku tuh nol dari nol bener. Bayar kadang-kadang bisa bayar apartemen aja udah alhamdulillah ya. Ya Allah. So, aku nggak ada pekerjaan sama sekali pada saat itu. Hanya mengandalkan bintang tamu. Alhamdulillah masih ada bintang tamu. Terus akhirnya
anak-anak minta pulang ke Solo semua. Kenapa? Karena ya mereka mungkin anak-anaknya kan anak kecil-kecil kan aku butuh ketenangan. Mereka lihat aku tiap hari nangis. Mama biar konsen sama bapak dengan cancernya. Anak-anak biar pulang ke Solo semua. Dibawanya semua pulang ke Solo, pindah sekolah di Solo semua ya udah. Nah di apartemen nggak mungkin dong aku hidup berdua, sayang kan gitu loh. Terus apalagi mau pindah hotel, tambah sayang dong, tambah boncos dong. Hari. Nah ponakanku nyaranin kos aja mah di depan. Ya, aku apartemennya di depan sini. Berapa kosnya sebulan? 3.200.000. Ini nih. Ini. Ya. Kamar ini tuh 1 bulannya 3.200.000. Ya. Kamar mandi dalam. Ada ini kamar mandi. Ya. Terus ya aku pikir masih mampu lah aku gitulah. Selama pokoknya aku masih ada pekerjaan, aku masih mampu lah. Gitulah. Ya meskipun buka lubang, tutup lubang, buka lubang, tutup lubang. Akhirnya aku tinggal di sini karena memang aku harus konsentrasi ini karena aku udah kepegang dokter sini gitu loh. Nggak mungkin aku mau pindah-pindah lagi. Udah pemeriksaan, udah 12 pemeriksaan terus aku mau pindah kan sayang, ngulang lagi kan nanti. Mau ke Solo aja gitu. Di daerah ini cuman ini pemeriksaan udah berjalan gitu loh. Operasi sudah mau ditentukan ya udah. Dan pada saat itu memang aku nggak ada, tapi ya kembali lagi bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha baik. Bahwa aku operasi itu dibantu banget sama teman-teman artis. Banyak banget yang bantu aku. Banyak banget yang bantu aku. Udah dari Raffi Ahmad, banyak banget. Ada Soima, ada Sule, ada pokoknya banyak banget. Nggak, wah kalau aku ceritain satu persatu sampai nge-cover. Nah akhirnya ya udah gitu. Nah akhirnya kan dengan aku kan nggak, sakitku kan bukan hanya cancer, aku ada gula, aku ada GERD itu aku yang sudah ngeludah itu udah darah. Yang bener nih. Iya. Astaga. Berarti kalau mami kayak misalnya lagi susah kerjaan begini pikiran tambah naik dong tambah GERD-nya. naik. Sampai endoskopi 3 kali itu udah yang menganga gini. Ya Allah. Udah yang luka di asam lambung gitu sama dokter. Sampai kayak jadi sebenarnya ini yang viral sekarang mami ngekos ini sebenarnya udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Oke. Nggak tahu tiba-tiba jadi viral kayak gini. Apa sih yang membuat ini siapa karena gitu? orang tuh pada kaget karena kan dulu taunya mami tuh ratunya stripping deh. Ibaratnya salah satu komedian paling laku. Bahkan tadi ngobrol-ngobrol sama aku habis podcast sama Deswita Maharani ya. Deswita bilang aku bilang aku mau ke tempat kosan Mami Nunung. Terus Deswita bilang gila tuh ya. Dulu inget Mami yang bikin sepatunya Alita. Memang aku lagi belum diberi rezeki ya mintalah sama Allah. Minta terus jangan bosen-bosen. Allah itu paling seneng kalau umatnya minta. Jadi gitu ya udah minta terus lah. Apa sih ya dengan jalan sholat. Terus kadang-kadang sholat malam, tahajud apa itu. Jadi tiap hari itu bisa jadah minta terus tuh ya. Minta terus, nangis terus minta terus. Wow. Termasuk minta kesembuhan. Kesembuhan itu yang paling utama. Kesembuhan aku udah nggak minta yang mulu-mulu. Yang penting aku sehat. Kalau aku sehat aku bisa beraktivitas. Ya Allah, amin. Mas Ian, mana bener nggak Mami Nunung? 1 Maret. Itu pas ke Mas Dedi itu. Aku nggak ngerti loh kalau mau ditanya ini. Nih ya, ini bukan hoax. Ini aku nggak tahu kalau mau ditanya ini loh. Tiba-tiba ditanya ya aku jujur. Mami Nunung itu di tanggal berapa nih Mas? Periode 1 Maret. 1 Maret. 2. Itu ada saldonya 250. Mas Ian, lu berdua kalau 251 gini lo makan apaan hari-hari? Secara di warteg sebelah. Warteg sebelah murah. 50.000 berdua udah kenyang. Sekali makan. Tapi alhamdulillah 2 hari kemudian ada uang turunnya ada masuk. Namun pernah segini ya Mas. Ini tuh rekor lah untuk Nunung, gila loh. Iya gak? Ini uang segini tuh karena aku udah bayar apa? Listrik, udah bayar bank, udah bayar mobil, udah semua, udah bayar kos, udah bayar ini, jadi memang tinggal segitu. Ya udah untuk makan. Alah kan terus dijanjiin TV nanti hari Kamis ada yang turun mie 2 episode ya alhamdulillah gitu. Ini kalau tetangga-tetangga gini nih